Hari ini aku mau bekal roti isi selai coklat ya, pinta Sanum saat aku tengah menyisir rambutnya. Siap sayang, minumnya mau apa? Susu kotak atau susu yang hangat? Susu kotak saja bunda. Kalau susu hangat, aku jadi ingat pada kakak. Bunda, hari ini mau jenguk kakak gak? Kalau jenguk, bilang pada kakak ya. Kalau Sanum sedang rindu pada dia. Aku tersenyum di balik punggung putri kecilku yang semakin hari semakin pintar. Ucapannya aku jawab dengan gumaman saja. Mendengar nama Cahaya, ingatanku kembali pada ibu. Hati dia masih keras. Jangankan untuk meminta balik ponselku, sudah menyinggungnya saja, ibu tidak memberikan respon sama sekali. Sudah sayang, sekarang Sanum tunggu di ruang tengah dulu ya. Bunda mau buatkan bekal untuk Sanum. Iya bunda, kami sama-sama keluar dari kamar. Sanum pergi ke ruang tengah dan aku pergi ke ruang makan yang di sana sudah ada ibu dan bapak. Sanum mana? Tanya ibu. Lagi nungguin aku buat bekal bu. Tidak mau sarapan dulu. Maunya sarapan di sekolah. Katanya lebih seru karena bisa berbagi makanan dengan teman-temannya, kataku. Seraya memasukkan sosis bakar dan nugget ke dalam kotak bekal Sanum. Tidak lupa roti tawar isi selai coklat permintaan dia sudah aku pisahkan ke kotak yang satunya lagi. Setelah semuanya selesai, aku membawa semua bekal Sanum keluar dan kami siap untuk berangkat ke sekolah. Daun-daun tanaman hias di depan rumah terlihat segar dan basah sisa hujan semalam. Udara pun masih begitu sejuk dan sangat segar untuk beraktivitas. Aku dan Sanum keluar dari halaman rumah dengan mobil yang selalu jadi tunggangan kami. Sepanjang perjalanan kami mengobrol, membicarakan banyak hal yang membuat wajah gadis kecilku semakin ceria dan bersemangat untuk sekolah. Dan itu membuatku senang. Mudah-mudahan tidak ada drama Sanum yang tidak mau melanjutkan pelajaran lagi seperti kemarin. Selamat pagi Sanum, sapa Safira saat kami sampai. Selamat pagi Bu. Siap untuk bermain sambil belajar? Siap Bu. Maaf, kemarin Sanum pulang duluan. Sekarang tidak akan lagi. Sanum siap buat belajar bersama teman-teman. Tutur putriku sangat pintar. Safira menyambut hangat kedatangan Sanum, lalu menyuruh putriku masuk ke dalam kelas, menunggu teman-teman yang belum datang. Sebelum aku pergi, aku menitipkan Sanum pada Safira. Aku juga menceritakan sedikit masalah yang aku hadapi kepada temanku itu. Safira menyayangkan kejadian yang membuat Cahaya harus berbaring di rumah sakit. Dia juga mendoakan agar anak itu segera bangun dan kembali ceria seperti sedia kala. Sepertinya kemarin Sanum lemas dan enggan belajar, mungkin karena ada ikatan batin sama kakaknya ya. Merasakan apa yang tengah dialami kakaknya itu. Aku tidak tahu Fir, bisa iya, bisa juga enggak. Tapi sepertinya sekarang dia sudah mulai energik kembali. Mudah-mudahan tidak terulang kejadian kemarin ya, ujarku, menjawab ucapan Safira. Ya, mudah-mudahan. Sekarang kamu mau kemana? Kalau sudah tidak kerja, Safira kembali bertanya. Mungkin akan ke rumah sakit sebentar. Sekali lagi, aku titip Sanum ya. Aku memegang lengan Safira seraya menatapnya lekat. Tenang saja, Sanum aman di sini. Aku tersenyum, kemudian pamit untuk pergi. Pagi ini aku ingin melihat keadaan Cahaya. Mudah-mudahan ada kabar baik dari dia yang mengarah pada kesembuhan. Sungguh bahagia luar biasa jika Cahaya bisa kembali bangun dan bicara, mengatakan yang terjadi. Kecuali bagi dia yang melakukan kejahatan, bangunnya Cahaya mungkin akan menjadi derita. Sekarang aku sudah sampai di area rumah sakit. Aku pun masuk menyusuri koridor untuk sampai ke ruangan di mana Cahaya berada.
Kaki ini sengaja aku pelankan saat melihat ada seorang perempuan tengah berdiri membelakangi. Di tangannya ada benda pipi yang sengaja dia tempelkan ke telinga. Ranum itu ancaman. Dia selalu berucap yang membuat jantungku ketar-ketir. Aku mengerutkan kening mendengar dia menyebut namaku. Enggak, tapi asumsi-asumsinya tidak melenceng. Sudah aku bilang, aku tidak sengaja. Bedakan dong, mana sengaja dengan tidak sengaja. Aku masih diam dengan mengangguk-anggukkan kepala di belakang wanita itu. Aku bingung sekali. Habislah aku jika dia bangun. Oh, dia sedang tertekan rupanya. Namun, aku tidak tahu dengan siapa Mawar berbicara. Beberapa saat anteng dengan posisinya, tiba-tiba Mawar membalikkan badan dan dia teramat kaget ketika melihatku ada di belakangnya. Ranum, ujarnya terbata dengan wajah pucat pasi. Dadanya naik turun seperti orang selesai lari maraton. Hai, kaget ya? Kaget dong, masa enggak, ujarku. Seraya tersenyum penuh arti dengan sebelah tangan mengusap layar ponsel mengakhiri rekaman. Kamu nguping, Ranum? Tanya Mawar semakin panik. Enggak, aku baru dateng kok. Aku mau minta izin buat masuk ke kamar Cahaya. Mau jenguk dia sebentar, kataku, seraya mengeluarkan tangan dari dalam tas. Aku menatap Mawar yang juga menatapku penuh ketakutan. Yakin, kamu gak nguping, ujarnya lagi. Enggak lah, emang kamu ngomongin apa sih sampai ketakutan kayak gitu? Merencanakan kejahatan ya? Jangan nuduh aku, kamu. Bukan urusanmu, aku bicara apa, dengan siapa. Kalau mau masuk, masuk saja. Gak usah izin-izin segala, ganggu orang aja. Mawar menggerutu. Dia berjalan melewatiku, lalu duduk di bangku panjang dekat pintu kamar Cahaya. Dan aku hanya tersenyum puas melihat dia salah tingkah. Tanpa bicara lagi, aku pun masuk melihat Cahaya yang masih sama seperti hari kemarin, tidur tanpa bergerak. Selamat pagi kakak, bunda datang lagi nih buat bangunin kakak. Yuk bangun, emang gak pegel tidur terus. Aku mengusap lengan dia dengan lembut. Tanganku beralih mengusap keningnya, pipi, hingga rambut tipisnya. Kakak dapat salam dari adik loh. Katanya dia rindu kakak. Mau main bareng, gambar bareng kayak dulu. Bangun yuk kak, kita jemput adik di sekolah, ujarku lagi. Terus memandangi wajah lelap itu. Masih sama, jangankan menjawab ucapanku. Cahaya masih enggan membuka mata, melirik ke arahku. Aku diam, memperhatikan tubuh anak itu. Sedih kembali hadir, tapi air mata sudah tak turun lagi. Sudah cukup aku menangis. Sudah saatnya sekarang mencari bukti untuk membawa penjahat pergi ke tempat yang seharusnya. Di depan tubuh yang lemah itu aku berjanji akan menggiring pelaku masuk ke dalam sel tahanan. Itu adalah sumpahku. Num, kamu di sini. Aku menoleh ke arah pintu. Mas Sandi masuk menghampiri tubuh putrinya. Ya, baru saja datang. Gimana kata dokter? Aku balik bertanya. Masih sama. Tidak ada perubahan apapun pada Cahaya. Aku sudah tidak punya harapan lagi, Num. Aku sedang menguatkan hati untuk mengikhlaskan. Ngaco kamu, Mas. Orang tua di luaran sana berusaha sekuat tenaga untuk kesembuhan anaknya. Tapi kamu malah menyerah. Ayam macam apa kamu ini? Ujarku dengan lirikan tajam pada pria itu. Mas Sandi mengusap kening putrinya. Sebelah tangan bertumpu pada sisi ranjang Cahaya, sedangkan tangan satunya masuk ke dalam saku celana. Matanya tak lepas dari wajah anak gadisnya itu. Aku sudah berusaha, sudah berdoa, tapi tidak ada 1 senti pun kemajuan darinya. Lalu aku harus gimana lagi, Num? Aku memalingkan wajah saat pandangan mata itu menoleh ke arahku. Tidak ada jawaban yang aku berikan. Sesungguhnya
Aku pun memiliki pemikiran yang sama, tapi tidak tega juga harus mengatakannya di depan wajah Cahaya. Aku selalu meminta Tuhan untuk memberikan mukjizat dan keajaibannya pada anak itu. Jikapun tidak ada, aku meminta dimudahkan dalam membongkar kebusukan Mawar di depan semua orang. Tidak ingin berlama-lama berada satu ruangan bersama Mas Sandi, aku pun keluar dari kamar Cahaya. Tidak aku lihat Mawar di tempat duduknya tadi. Kemana orang itu? Bukan urusanku. Ranum, tunggu sebentar, ujar Mas Sandi memanggil saat aku hendak pergi. Dia keluar dari kamar Cahaya, berdiri di depanku dengan berdiri tegak. Aku mau minta maaf atas kejadian yang membuatmu kehilanganmu pekerjaan. Sony sudah menceritakan bagaimana Mawar mempermalukanmu di restoran itu hingga kamu harus dipecat, ujar Mas Sandi membahas tentang malam itu. Tak apa, aku sudah biasa menghadapi kejutan dalam setiap jalan hidup. Aku sedang menikmati takdir yang begitu rumit ini. Mas Sandi manggut-manggut. Dia menarik napas dengan dalam, lalu kembali menatapku dengan lekat. Bekerjalah di kantorku, Num. Kamu bisa langsung masuk tanpa harus membuat lamaran terlebih dahulu. Semua orang di sana pun sudah tahu siapa kamu, dan pastinya mereka akan sangat senang dengan kehadiran kamu, pinta Mas Sandi. Aku menggelengkan kepala. Maaf, aku tidak bisa. Terima kasih atas tawarannya, Mas. Tapi aku tidak ingin menambah rumit hidup ini dengan terus berada di dekatmu. Aku sudah punya tempat usaha yang sebentar lagi akan buka. Cukup doakan aku saja. Tidak perlu membantuku dengan memberikan pekerjaan. Aku bisa kok menghidupi Sanum tanpa harus bergantung padamu, ujarku tersenyum seraya menepuk lengannya singkat. Kemudian aku pergi melewati dia tanpa berucap apapun lagi. Di sela langkah, aku menoleh ke belakang di mana Mas Sandi berdiri melihat kepergianku dengan memegang lengannya yang tadi aku sentuh. Ku langkahkan lebih cepat karena harus bertemu dengan seseorang. Bersambung.